Harta kekayaan Anita Jacoba Gah versus Nadiem Makarim disorot, bak bumi dan langit. Berikut jumlah perbandingan harta kekayaan Anita Jacob Gah dan Nadiem Makarim. Anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah disorot seusai gebrak meja hingga tunjuk Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Politisi asal Nusa Tenggara Timur, NTT, ini meluapkan amarahnya kepada Menteri Nadiem Makarim beserta pejabat Kemendikbudristek dalam rapat Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Dia berbicara dengan nada suara tinggi. Anita Gah bahkan meminta pimpinan Komisi 10 berikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk memeriksa Kemendikbudristek. Anita Gah bukan politikus kemarin sore. Dia sudah 4 periode menjadi anggota DPR RI. Anita Gah pertama kali menjadi wakil rakyat di Senayan periode tahun 2004 sampai tahun 2009, kemudian periode tahun 2009 sampai tahun 2014, tahun 2017 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin, Anita Gah maju bertarung di Dapil NTT 2 yang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Sabu Raijua, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Anita Gah meraih suara terbanyak di antara caleg DPR RI Partai Demokrat lainnya sehingga dia kembali lolos ke Senayan. Lantas berapa kekayaan Anita Jacoba Gah? Berikut harta kekayaan Anita Jacoba Gah dan perbandingan dengan harta Nadiem Makarim. Anggota DPR RI, Anita Jacoba Gah, tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 358 juta. Hal ini diketahui dari laporan harta kekayaan yang disampaikan Anita Jacoba pada tanggal 30 April tahun 2020 lalu. Sementara harta kekayaan Anita Jacoba yang terbaru tidak diketahui, karena tak pernah dilaporkan. Jika dibandingkan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, harta kekayaan Anita Jacoba sangatlah jauh. Dalam laporan harta kekayaan pada tanggal 31 Maret tahun 2023, Nadiem Makarim mempunyai harta kekayaan mencapai triliunan rupiah, tepatnya 4,8 triliun. Diketahui, kedua tokoh ini menjadi sorotan setelah Anita Jacoba melontarkan kritik keras kepada Nadiem Makarim saat rapat kerja di DPR RI, Rabu, tanggal 5 Juni tahun 2024. Bahkan anggota Komisi 10 DPR RI itu sampai menunjuk-nunjuk dan menggebrak meja. Selengkapnya, inilah perbandingan harta kekayaan Anita Jacoba vs Nadiem Makarim. Harta kekayaan Anita Jacoba dalam LHKPN-nya per tahun 2020, Anita Jacoba ternyata sama sekali tidak memiliki tanah dan rumah. Ia hanya memiliki 2 kendaraan yaitu motor dan mobil, masing-masing senilai 13 juta dan 345 juta. Politikus Partai Demokrat itu juga tidak punya aset lain sama sekali di luar kendaraan. Inilah rincian harta kekayaan Anita Jacoba per tanggal 30 April tahun 2020. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, tanah dan bangunan 0 rupiah. Alat transportasi dan mesin 358 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 0 rupiah. Surat berharga 0 rupiah. Kas dan setara kas 0 rupiah. Harta lainnya 0 rupiah. Total harta kekayaan 358 juta rupiah. Harta kekayaan Nadiem Makarim. Sementara itu, berbanding dengan Nadiem Makarim yang hartanya mencapai triliunan rupiah. Total harta kekayaan pendiri Gojek tersebut mencapai 4.879.603.758. Jumlah harta kekayaan sebanyak itu juga menempatkan Nadiem sebagai salah satu menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju, KIM. Aset terbanyak yang dimiliki Nadiem Makarim adalah kepemilikan surat berharga yang mencapai 5,5 triliun. Aset lainnya adalah 7 tanah dan bangunan senilai 55 miliar. Meski memiliki harta triliunan, Nadiem hanya memiliki 1 mobil di garasi dengan nilai 162 juta. Ia juga masih memiliki harta bergerak lainnya dan harta lainnya, masing-masing 752 juta dan 3,4 miliar. Kas dan setara kas yang dipunyainya sebanyak 12 miliar.
Andai tidak punya utang 790 miliar, maka total harta kekayaan Nadiem akan mencapai 5,6 triliun. Selengkapnya, inilah rincian harta kekayaan Nadiem Makarim per tanggal 31 Maret tahun 2023. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, tanah dan bangunan 55.228.240.850 rupiah. Alat transportasi dan mesin 162 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 752.313.000 rupiah. Surat berharga 5.590.317.273.184 rupiah. Kas dan setara kas 12.271.733.513 rupiah. Harta lainnya 3.400.000 rupiah. Utang 790.761.956.789 rupiah. Total harta kekayaan 4.471.469.603.758 rupiah. Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah. Baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud, orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh dinas pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu.
Nah, kementerian juga, jadi kalau mau lakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi, uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud, oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin Persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat Persesjen, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas, tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun, karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri, stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.